luar biasa. Semangatnya beliau, perhatiannya. Jadi kami dan beliau adalah penasihat kami Pak dalam struktur. Jadi Pak Kades ini buat kami Pak kuncinya tadi itu adalah komunikasi. Bagaimanapun Pak, kalau komunikasi kita tidak baik pasti akan menjadi satu gesekan atau perbedaan. Kalau perbedaan itu wajar Pak menurut saya. Apalagi kami ini yang muda-muda sebenarnya agak ini juga kan ilmunya seperti itu. Dan satu lagi Pak, karyawan kami, unit kami itu orangnya senior dan tua-tua semua. Jadi kami memang walaupun kami di situ sebagai pengurus inti, ketua bendahara dan sekretaris, tapi kami tidak melupakan posisi kami, dimana kami lebih muda. Jadi sedikit banyak saya memang banyak mendengar dulu Pak, mendengar apa yang menjadi masukan oleh karyawan unit lapangan. Baru kami akan komunikasikan lagi internal Pak, di internal pengurus kami. Dan tidak sedikit juga Pak, kami meminta banyak masukan juga oleh Pak Kades selaku penasehat yang ada di Bumdes Amanah. Jadi kuncinya memang Pak, kami komunikasi, orang komunikasi itu penting. Dan kami juga tetap menyatukan satu pemikiran Pak, menjadi fokus kami bersama agar apa yang sudah menjadi program itu tercapai dan dapat direalisasikan. Karena apabila yang sudah menjadi tujuan kita Pak, apabila itu terhenti di tengah jalan juga sangat sayang sekali. Karena sedikit banyak juga Bumdes ini sudah memberikan kontribusi yang begitu luar biasa Pak, khususnya karena ada beberapa kegiatan desa yang tidak bisa dibiayai oleh dana desa, dan itu hanya bisa digunakan oleh pendapatan asli desa. Jadi seperti itu Pak. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi oleh Pak Kades. Baik betul. Tersana aja Pak ya. Saya orangnya selengean Pak. Saya mohon maaf ini Pak sebetulnya. Ya tadi saya habis sedikit ribut sama warga ini Pak masalahnya. Di belakang situ tadi berkaitan dengan drainase normalisasi. Jadi agak penyampaian saya juga agak buru-buru tadi. Saya mohon maaf. Begini Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingin bercerita juga. Ya terima kasih atas apresiasinya dari Ketua Bumdes. Enggak segitunya juga Pak saya sebetulnya Pak. Cuma saja yang perlu saya sampaikan, saya pelajari beberapa hal yang berkaitan dengan Bumdes ini di sini Pak, di Kabupaten Pasir itu. Kalaulah dikatakan orang desa Padang Bumdes Amanah ini yang sebegitu wow itu sebenarnya enggak juga Pak, Bu. Cuma karena persoalannya yang lain tidak muncul ya jadi menjadi wow kan begitu, persoalannya kan itu Bu. Nah itu yang pertama Pak. Kadang saya berpikir kemarin kami COVID itu juara 1 se-Kabupaten Pasir, padahal biasa-biasa saja. Karena kami mengerjakan, yang lain tidak mengerjakan, ya ini juara 1 kan begitu persoalannya Pak. Sekali lagi kalau mengenai masalah PADES itu kan adanya Bumdes berhasil itu ada dua Bu. Pertama itu dia dikatakan berhasil itu bisa menyumbangkan manfaatnya, asas benefitnya Pak. Yang kedua bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Nah di kami alhamdulillah ada semacam pergerakan Bu ya, setiap tahunnya walaupun sedikit begitu, dan pengembangan lainnya. Saya pelajari dari desa lain kenapa Bumdes itu tidak berkembang, ada beberapa faktor Pak. Pertama adalah kemampuan kepala desa dalam mengekstrak regulasi yang ada itu memang cukup minim Pak. Kemarin kami ada semacam bimtek itu tidak kami dapatkan. Saya senang sekali buat apa saya jauh-jauh pergi ke Jogja sebenarnya Pak. Sekarang rupanya dari media-media lain pun bisa kita temui itu. Kemampuan kepala desa dalam mengekstrak daripada regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami ada namanya Badan Permusyawaratan Desa Pak. Di desa lain itu taunya BPD itu menyalahkan saja pemerintah desa. Yang saya perhatikan seperti itu Pak. Kalau di kami alhamdulillah Pak, semenjak zaman kami tidak mau mengadakan musyawarah desa. Pemerintah desa tidak mau Pak melaksanakan musyawarah desa kalau BPD-nya tidak mau melaksanakan. Alhamdulillah kontribusi dari Badan Permusyawaratan Desa itu melaksanakan fungsinya, tugas dan fungsinya, sehingga musrembangnya kami dan ditetapkan sekarang oleh BPD. Jadi itulah menurut saya
tugas BPD seperti itu. Demikian juga salah satu daripada lembaga desa itu Pak, satu-satunya yang dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa hanya badan usaha milik desa. Nah, di desa lain itu saya perhatikan itu pembentukan dan sebagainya badan usaha itu dilakukan oleh pemerintah desa. Sebenarnya regulasi yang ada mengatakan itu harus oleh BPD. Nah, ini salah satunya yang menjadi kenapa juga tidak bisa berkembang. Kalau dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa dalam artian kepala desa sebagai penasihat, berarti kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mensukseskan ataupun membangun sebuah badan usaha milik desa. Tapi kalau dilahirkan dari pemerintah desa sendiri, ya otomatis pemerintah desa sendiri yang tergopoh-gopoh ketika memang pengelola BUMDes ini tidak berjalan, kan begitu. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa Padang Jaya, BUMDes, alhamdulillah di Desa Padang Jaya kami coba sinergikan. Nah, kalau sedikit saya menambahkan, sebenarnya bukan lagi berkembang Pak, bukan lagi startup lagi Pak, BUMDes kita, tapi harus startup sudah saat ini. Saya tekan kepada beliau ini Pak, kita sudah lahir selama 11 tahun, gitu kan? Tidak perlu banyak nasihat lagi dari kepala desa, harus berkembang sendiri. Karena penyertaan modal yang kami lakukan tetap berjalan. Ketika ini sudah selesai, baru minta lagi yang lain. Itu pun kalau saya menjabat masih Pak. Seperti itu persoalannya. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana komunikasi di internal Pak. Terkadang salary dalam artian upah yang didapat oleh badan usaha milik desa pengelolanya itu cenderung kecil. Kalau kami mengatakan ketua BUMDes itu bisa melebihi gajinya daripada kepala desa. Bisa, dengan catatan bisa menghasilkan unit-unit usaha yang produktif. Oleh karenanya semenjak kami lahir di sini, kami coba sinkronkan semua kelembagaan. Ya, kami kelola aset-aset desa yang kurang produktif, termasuk penanganan konflik klaim oleh warga dengan tim tanah yang diklaim Pak Sekdes. Nah, ini beberapa hal sebenarnya kalau berkaitan dengan Desa Padang Jaya belum apa-apa Bu ya. Cuma memang saya perhatikan juga di teman-teman yang lain juga tidak begitu perhatian. Ketika saya berbicara BUMDes mohon maaf ya, di abdesi saja Bu, nggak begitu tertarik orang Pak. Karena begini Pak, logikanya Pak, saya sebagai pemegang dana desa, kalau bangun pagar, saya tahu kalkulasi saya dapat berapa. Begitu Pak ya. Tapi ketika saya sertakan ke penyertaan modal, saya tidak tahu berapa yang saya dapatkan. Sekarang itu harus fair seperti itu Pak. Nah, sekarang bagaimana hari ini kita sebagai pemerintah desa berkomitmen sebagaimana undang-undang atau PP 11 yang dikeluarkan ini, bahwa sungguhnya penguatan badan usaha milik desa itu wajib. Sehingga di dalam visi misi saya, sebelum saya duduk di sini juga Pak, saya katakan, saya sebutkan tuh badan usaha milik desa itu Pak. Padahal saya belum pernah duduk di dunia pemerintahan. Itu bentuk komitmen daripada pemerintah desa. Tergantung hari ini supportnya Pak dari Bapeda Pak. Mohon tolong supportnya nih. Sekali lagi saya tembak nih Pak. Kami sudah mengurak terus terang saja seperti yang disampaikan nih, saya buka Pak berdarah-darahnya Pak ya. Nanti Bapak lihat di sana, itu kaur perencanaan kami Pak. Jadi urusan anggaran daripada BUMDes ini Pak, sepenuhnya saya serahkan ke dia Pak. Mau dia butuh berapa, misal dia menghabiskan tahun kemarin 271 gitu kan, ya udah saya setujuin aja Pak, karena saya tidak mengerti bangunan Pak. Nah, begitu juga tahun depan butuh apa, sekian, oke. Termasuk sampai pada wilayah teknisnya kami serahkan, karena saya tidak paham, intinya ini berjalan seperti itu Pak, benar adanya. Maka konsekuensinya ya saya tidak bisa membangun program lain melalui dana desa. Nah, harapan saya nih Bu Jum sebagai PMD, kemudian juga Bapak Fauzi sebagai Kabid Litbang dari Bapeda, ya tolonglah kami tuntaskan ini Pak. Karena biar bagaimanapun saya ingat betul bahwa Bapak Bupati mengatakan kemarin di Jogja, satu desa satu produk. Dan kami punya satu produk yang kami kembangkan saat ini, dan 3 kawasan. 3 kawasan ini seperti yang disampaikan Ibu tadi, itu belum sepenuhnya terjamah Pak, karena memang kami masih fokus
Saya kira ini mungkin Pak, mohon maaf apabila saya sedikit agak mengebu, beginilah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, puas dari jawaban Pak Kades, Ibu Ketua Bumdes? Masih ada lagi kira-kira yang perlu disampaikan Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengucapkan diri dan Andi Termusa dari bagian pemerintahan Setda Pakualaman yang kebetulan ikut omongan gitu lah. Berkunjung ke desa Padang Jaya, Bumdes Amanah. Jadi kebetulan terkait dengan Bumdes, sebelum kami di bagian pemerintahan kami sempat menangani di PSD. Karena nama Pak Jokowi itu kan, suaminya di PSD, uang ada. Nah itu mungkin beberapa hal yang kita memang akui. Kalau dulu kita regulasi Bumdes memakai 4.2015 ya, sekarang terbit PP 11/2021 yang mana memang terkait dengan regulasi Bumdes yang sudah menjadi dan sebagainya, tapi dalam prakteknya kita belum menjamin gitu. Bahasa-bahasa di pemerintah pusat kan seakan-akan dengan terbitnya PP 11/2021 segala sesuatu untuk Bumdes sudah mudah, tapi yang kami amati sejauh ini itu belum terbukti di lapangan. Mungkin kita akan lihat ini ke depan seperti apa. Yang jelas pengalaman kami melakukan pembinaan terhadap Bumdes memang lebih sulit membina Bumdes dibanding membina pemerintah desa. Lebih sulit membina Bumdes karena apa? Orang-orang yang ada di Bumdes sebenarnya adalah orang-orang yang memang memiliki jiwa pengabdian. Kalau yang bersangkutan tipikal orang yang murni bisnis, ini akan sulit untuk menjadi pengurus Bumdes. Istilah sekarang pelaksana operasional ya gitu. Dan kami apresiasi untuk Bumdes Amanah sudah sampai sejauh ini luar biasa. Support dari kepala desa, pengurus Bumdes ini sudah generasi ketiga bulan. Nah, beberapa hal yang kami tanyakan, yang pertama adalah tadi ada disampaikan terkait dengan APBD, terkait dengan penyertaan modal 300 juta atau 400 juta 300. Tahun 2019 kami menyertakan modal dari desa itu 380 408 juta. Oke, 19 Pak ya? Ya, dana desa. Amin. Nah, ini agak menarik Pak, ketika ditarik ke kami di Balangan, ketika harus melakukan pemetaan, karena pernah ada desa yang tanya seperti ini Pak, adakah batasan untuk melakukan pemetaan modal? Ya memang kalau kita bicara regulasi tidak ada batasan. 500 juta pun sama uangnya aja silahkan, selama memang hasil kelihatan usaha Bumdes tersebut secara auskas keluar masuk memang dijanjikan oleh usaha yang diusulkan. Nah, tapi memang kalau untuk di Balangan dengan belanja APBD rata-rata di angka 1,2, ketika memang mengadopsi seperti yang di Amanah menggunakan penyataan modal sampai dengan 300-400, karena sempat kemarin ada tak dari SPBU pihak ketiga untuk menawarkan join sistem bagi desa diminta itu sampai dengan 400 juta. Jangan bilang oke, sebenarnya jadi masalah ketika penyataan modal itu sampai 400 juta. Kalau kami bilang adalah 400 juta kan dalilnya adalah akan menjual porsi 30% belanja operasional di Pemdes. Nah itu mungkin kalau yang kita orang Pemdes kita tahu lah itu kan menyita di 30% belanja Pemdes. Makanya untuk di Balangan sebagian besar kita masih bermain di angka 100 juta maksimal. Karena apa? Ketika main sudah di angka 200-300 itu akan terporsir memangkas biaya operasional pantauan di pemerintah desa. Jadi kalau di sini belanjanya Pak di angka 1,5 atau 2. Itu Pak, kalau dibilang berdarah-darahnya sebetulnya ketika ini dibicarakan itu banyak orang tidak memahami Pak ya. Padahal sebenarnya itu menggerus daripada belanja operasional kami. Cuma ketika kami sampaikan ke Bumdes pun tidak akan ngerti Pak. Nah, oleh karena itu seperti saya katakan Pak, komitmen daripada kepala desanya Pak. Sebenarnya intinya, nah karena kita sudah keadaan seperti ini, ya udah lanjut saja seperti itu. Ya, oke. Yang berikutnya mungkin terkait dengan ini, dan ini sudah dijawab oleh informasi terkait dengan susunan pengurus Bumdes atau pelaksana operasional. Apakah di sini setiap unit usaha dipimpin oleh satu kepala unit atau memang si pelaksana operasional itu merangkap semuanya belum merangkap apakah efisiensi dan sebagainya?
Satu, yang kedua, mungkin tidak kalah penting terkait dengan banyaknya pernyataan modal yang dilakukan kaitannya dengan break even point, istilahnya BIP ya. Ini apakah sudah dilakukan perhitungan di posisi tahun berapa modal yang dikembalikan ini sudah kembali? Karena paling tidak supaya ada gambaran yang jamin ini dengan modal sekian 400 sekian 400 sekian disempatkan BIK-nya akan ada di tahun kelima misalkan. Apakah sudah diperhitungkan terkait dengan hal tersebut? Kemudian terakhir mungkin ke teman-teman di dinas PMD, Bumdes Amanat dengan capaian saat ini yang sudah luar biasa, mungkin paling tidak bisa menjadi motivasi bagi kami di Balangan, khususnya kawan-kawan di PMD. Ini sejauh mana peran PMD dalam hal pembinaan kepada Bumdes di Amanat sehingga Amanat bisa sejauh ini. Kalau kami menyoroti mungkin lebih kepada apakah sesaat sebelum dilakukan penyertaan modal sedikit kelihatan usaha yang meliputi 6 aspek, manajemen, SDM, kemudian pasar, sisi keuangan dan aspek lingkungan sosial, apakah ada terus andil dari pihak PMD dalam hal memastikan studi kelayakan usaha yang disusun oleh kawan-kawan Bumdes sebelum meminta proposal penyertaan modal ini memang dikawal oleh kawan-kawan apakah itu dari PMD atau dari Bumdes. Mungkin itu beberapa hal baiknya supaya bisa memmotivasikan di lapangan. Terima kasih. Baik Pak, mungkin langsung saya jawab aja. Terkait dengan unit usaha yang ada Pak dipimpin oleh satu kepala unit dan di Bumdes sendiri kami dibantu oleh satu admin administrasi itu yang membantu untuk pengenalan dari kepala-kepala unit yang ada. Jadi kami tetap fokus di atas, kami terbagi tiga. Tidak, jadi memang difokuskan oleh satu kepala unit yang bertanggung jawab Pak. Kemudian terkait dengan modalnya Pak ya, balik atau tidaknya. Jadi karena ini kami sedang dalam tahap progres perakitan mesin Pak, tapi kami juga sudah melakukan studi banding juga ke air dalam kemasan yang sudah berjalan yang ada di Kabupaten Pasir Pak. Mereka itu memiliki modal yang cukup besar dan tidak dalam setahun 2 tahun berjalan prosesnya Pak, karena tahapannya kami pun ini masih panjang, tapi mudah-mudahan ke depan kami dipermudah. Setelah perakitan mesin ini kami juga masih ada yang namanya perizinan ya Pak ya, dan itu memakan waktu yang tidak sebentar gitu. Kalau yang kami datang kemarin itu Pak dengan modal yang di atas dari 2M itu udah berjalan hampir kurang lebih 3 tahun ini, bahasa mereka cukup untuk membiayai karena fokusnya pada satu sekolahan Pak ya, nilainya ke situ, keuntungannya. Tapi kalau saya amati sih Pak dalam 3 tahun itu belum kembali gitu kan. Tapi adanya keuntungan dari yang udah berjalan ini mereka mensyukuri itu. Harapan saya sih Bumdes Amanah ke depan Pak, karena struktur kami kecil, tidak seluas yang ada yang kami datangi kemarin, mudah-mudahan 5 tahun itu sudah berarti ya Pak Kadis ya, bahkan yang lainnya sudah bisa menikmati gitu, mudah-mudahan gitu. Kemudian terkait dengan pembinaan dari PMD sendiri Pak, alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Ibu Jum, beliau salah satu perpanjangan tangan saya dan teman-teman. Perhatian dari PMD sendiri Pak dari segi pembinaan juga kami sudah bukan cukup kali, sudah lebih-lebih ya Bu ya. Tinggal bagaimana lagi ke depan kami juga tetap harus dibantu ya Pak ya untuk kepada pemerintahan agar inovasi ini Pak bisa tuntas gitu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kades, karena ini menjadi salah satu ikon Desa Padan Jaya khususnya di Kabupaten Pasir dan belum ada Pak di bumdes-bumdes lain, karena dari badan usaha milik desa yang ada baru Padan Jaya yang berani gitu Pak. Mudah-mudahan ini jadi ikon tersendiri gitu kan untuk pemerintah Kabupaten Pasir. Terkait dengan yang tadi terakhir Pak, mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Kades untuk menjawabnya. Beliau lebih studi terlibat, studi kelayakan. Bisa diulang lagi Pak yang terakhir tadi? Sudah terjawab ya Pak langsung? Iya, sudah terjawab. Siapa tahu masih ada tambahan dari Pak Kades.
Baik Pak, mungkin itu saja. Nanti karena ini waktu juga sudah ini, kita mungkin langsung ke lapangan saja ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu sekalian? Apa? Oh ya, silakan Ibu. Saya sedikit menambahkan yang untuk pertanyaan yang terakhir tadi terkait dukungan dari Kabupaten Pasir. Pada saat pengajuan proposal untuk bantuan kabupaten, pada saat itu masih di Ketua Bumdes masih Pak Soekarno ya, itu kami support penuh Pak pada saat itu, termasuk pada saat penyusunan analisa usaha maupun proposal itu kami juga ikut memantau pembuatan proposal dan analisa usaha. Kemudian pada saat itu Setda yang saat ini yang saat itu dijabat oleh Pak Fatur Rahman, masih Pak Fatur Rahman, dan Kadis DPRD pada waktu itu Pak Kadis Wijaya. Itu kami yang menemani langsung Bumdes untuk bertemu langsung dengan Pak Bupati untuk membahas proposal ini. Kemudian kami diarahkan oleh Pak Bupati pada waktu itu untuk meminta persetujuan Setda. Nah pada waktu itu tahun 2018 saya masih baru di PMD waktu itu. Cuma saya kalau ada hal-hal seperti ini kan saya penasaran Pak, kalau nggak sampai rahasia. Jadi di Setda itu saya kejar terus kapan nih Pak bisa ketemu gitu kan. Akhirnya besok pagi Pak Setda waktu itu lewat ajudannya komunikasi kami, besok pagi silakan datang. Katanya nih saya telepon malam sampai tadi juga Pak, pagi besok kita menghadap nih ke Setda dan itu kan atas saran Pak Bupati. Akhirnya pagi kami menghadap. Alhamdulillah waktu itu langsung kita disarankan untuk presentasi dengan mengundang dinas terkait, antara lain waktu itu kalau tidak salah yang hadir itu Bapeda, Dinas Kesehatan, kemudian ada dari Tata Ruang juga, Setda sendiri, Pak Karno. Waktu itu presentasi sempat sekitar 1 jam lebih pada waktu itu. Kemudian hasil presentasi tidak lama keluar tuh hasilnya. Proposal itu yang 360 juta disetujui oleh Bapeda. Ya. Kemudian sempat saya tanyakan juga ke Bapeda, kalau bumdes lain mengajukan usulan seperti ini, apakah masih bisa? Kan bisa, adanya asal proposal sudah disetujui oleh dinas oleh Bupati melalui dinas terkait. Tentunya prosesnya seperti tadi Pak. Memang panjang prosesnya, saya sekitar setahunan baru disetujui. Karena waktu dari 2017 mungkin Pak Karno sudah membuat itu, mengusulkan itu, terrealisasinya di 2018. Kalau dukungan-dukungan lainnya mungkin Bu Nati, Pak Kades, sudah tahu sendiri kita komunikasi itu aktif Pak dengan bumdes. Kami tidak membatasi waktu, terutama dari saya sendiri, silakan di luar jam kerja pun kita tetap komunikasi. Baik itu malam, pagi, di luar jam kerja kita tidak membatasi diri. Untuk teman-teman bumdes bisa komunikasi. Mungkin tadi seperti Pak Kades, kita minta apakah mungkin dari bantuan kabupaten lewat Bapeda lagi Pak untuk tambahan. Mumpung ada orang Bapeda, mumpung ada Pak Sarif Wadi di sini nanti bisa disampaikan. Mungkin itu saja Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana masih ada lagi? Kalau tidak ada nanti bisa menyampaikan mungkin Bapak Fauzi selalu depan Bapak ya dari Kabupaten Pasir tadi langsung ditodong oleh Pak Nad. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini, alhamdulillah masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, keselamatan, dan juga saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Kepala Desa Padang Jaya yang sudah berkenan menerima kami beserta rombongan dari Kabupaten Barangan. Mohon maaf nih Pak Kades, tadi malam tuh saya adanya komunikasinya secara spontan ya kan, karena
sebelumnya sudah diskusi dengan Pak Dani, kemudian diskusi dengan Pak Sekretaris PNT yang saya sebutkan. Nah, jadi kita ini Pak, artinya penerimaan Bapak kepada kami, saya berterima kasih ya. Baik Bapak Ibu, ya kan terkait acara kita hari ini memang fokusnya adalah kegiatan inovasi yang ada di Amanah. Jadi memang kita ini memang dari perangkat daerah kita disuruh memang Pak untuk berinovasi setiap tahunnya. Ini salah satunya di desa yang memang terkait dengan inovasi yang ada menjadikan potensi unggulan yang ada di desa mereka. Sampai budayanya ini salah satu nanti menjadikan salah satu PAD di desa juga kalau memang berhasil ya kan. Dan dengan adanya amanah ini dan sudah dibantu oleh pemimpinnya kepala desa yang cukup energik ya kan, sudah 3 tahun dari sekolah ya kan, 3 tahun ya kan. Alhamdulillah mudah dia selalu sehat ya kan, saudara-saudara dengan tim amanahnya juga yang tim jasa amanahnya bisa selalu berjalan baik ya kan. Jadi ada prinsipnya Pak, kami dari Bapeda Litbang ya kan, seperti yang disampaikan oleh Pian tadi dan juga Ibu Tung ya kan, tidak menghalangi dengan adanya keinginan membangga atau dukungan dari daerah. Silakan aja misalkan ya kan, nanti sudah kita sampaikan ke PJLP karena memang ada di daerah masing-masing Pak ya kan. Kalau kami ini terus terang ada di bidang kajian dan penelitian ya kan, berkaitan dengan kajian penelitian yang tadi kita bicarakan dulu ya kan, berkaitan dengan nanti rencana kita untuk kajian atau tesnya yang untuk antara balangan dan kasar ya. Tapi kalau terkait dengan ini nanti untuk dukungan pendanaan ada lagi bidangnya Pak. Jadi Ian silakan aja ya kan buat proposal ya kan ya. Nanti diajukan ke Bapeda ada ranahnya. Dan silakan aja Pak ya kan, memang ada kemungkinan ya kan, apalagi Bupati sudah melihat sendiri ya kan gitu potensi Bapak Ibu sini ya kan. Mungkin itu aja Bu Pak Kades ya kan, mungkin nanti kita sambil jalan aja melihat ya kan, karena kalau ke lapangan ini lebih nyaman ya kan, bisa terbuka ya kan. Terima kasih Pak Kades atas sambutannya dan Ibu Ketua Bumdes ya, dan juga teman-teman di perangkat desa ya hari ini atas sambutannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita tutup ya. Kita lanjutkan nanti setelah ini. Saya tawarkan dulu, kira-kira ini mau langsung ke lapangan, kita tinjau lapangan atau seperti apa Bapak Ibu? Kalau tinjau lapangan artinya kami tutup dulu, setelah itu kita baru langsung ke lapangan. Oh ya, siap. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah acara kita sore hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini senantiasa tentu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menjadi cita-cita kita bersama nanti ini menjadi manfaat buat masyarakat pada umumnya dan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan dari saya selaku pembawa acara, atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita langsung ke mana Ibu? Ke